warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Khairunisa dari kelas PGMI 3A UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 12620502088. Di kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 3 SD atau MI semester 1 pada tema 4, subtema 4 yaitu kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas kita ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan yang dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sudah tahu belum apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Makna dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oleh karena itu, kita harus menjaga keberagaman yang ada di negara kita agar tetap utuh dan harmonis. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan menganut paham toleransi. Jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat isu-isu negatif. Ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Indonesia adalah negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman anggota golongan. Indonesia memiliki kebebasan dalam hal beragama dan melaksanakan ibadah. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keberagaman agama di Indonesia membuat Indonesia semakin kaya. Agama merupakan sebuah kepercayaan. Dalam menjalankan sebuah agama, ada hak-hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh setiap pemeluknya. Berikut adalah hak sebagai warga negara berkaitan dengan agama. Hak yang pertama yaitu berhak memeluk agama sesuai keyakinan. Yang kedua, berhak melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Yang ketiga, berhak mendapatkan perlindungan dari negara dalam menjalankan ibadah. Yang kelima, berhak mendirikan tempat ibadah. Dan yang keenam, merayakan hari raya sesuai dengan agamanya. Yang ketujuh, berhak mendapatkan ketenangan dalam beribadah, dan masih banyak lagi hak-hak yang berkaitan dengan agama. Selain hak, ada juga beberapa kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai warga negara berkaitan dengan agama. Yang pertama yaitu melaksanakan agama yang dianut dengan baik. Yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama. Yang kelima, tidak mengganggu pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Selain keberagaman agama, Indonesia juga memiliki keberagaman suku. Keberagaman suku yang dimaknai sebagai kekayaan budaya yang harus kita jaga dan kita rawat. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan demi tercapainya kehidupan yang damai dan sejahtera. Beberapa hak setiap suku bangsa sebagai bagian dari warga negara. Yang pertama yaitu berhak dihargai oleh suku lain. Yang kedua,
berhak mendapatkan pertolongan dari suku lain jika mendapatkan kesulitan. Yang ketiga, berhak mendapatkan keadilan. Yang keempat, berhak tidak dibedakan dengan suku lainnya. Selain hak, ada juga kewajiban-kewajiban setiap suku bangsa sebagai bagian dari warga negara. Yang pertama, tidak mementingkan suku, ras, dan golongan sendiri. Yang kedua, tidak merendahkan suku lain. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja walaupun berbeda suku. Yang keempat, menghormati dan menghargai perbedaan suku. Dan yang kelima, saling tolong-menolong dan bekerja sama. Selain itu, ada juga keberagaman ras. Ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia melalui ciri fenotip atau ciri fisik dan asal-usul geografis. Asal mula keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bangsa asing yang singgah di tanah air, sejarah penyebaran ras dunia, dan juga kondisi geografis. Ada beberapa ras yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Yang pertama adalah ras Malayan Mongoloid yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Yang kedua yaitu ras Melanesoid yang mendiami wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ada juga ras Asiatik Mongoloid yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu seperti orang Tionghoa, Jepang, dan juga Korea. Dan yang terakhir ada ras Kaukasoid, yaitu orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan juga Amerika. Pada buku tematik tema 4, subtema 4, halaman 174, terdapat sebuah teks cerita. Kita baca bersama-sama ya. Bangga menjadi orang Indonesia. Edo berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tetapi mereka selalu bersatu. Edo harus mencintai negaranya. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia juga menggunakan barang buatan Indonesia. Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Nah, adik-adik semua, apakah kalian bangga menjadi orang Indonesia? Tentunya bangga ya menjadi orang Indonesia dengan segala kekayaan alam yang ada, budaya yang beraneka ragam. Ya, kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Nah, dalam bacaan tadi ada masalah yang Edo hadapi. Masalahnya yaitu Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Lalu, bagaimana cara Edo menyelesaikan masalahnya? Yang pertama yaitu Edo berusaha mengenal Indonesia. Yang kedua, Edo banyak membaca buku tentang Indonesia. Yang ketiga, Edo berwisata ke berbagai tempat. Yang keempat, Edo juga mengunjungi museum. Yang kelima, Edo menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keenam, Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Nah, itulah cara Edo menyelesaikan masalahnya yang belum banyak tahu tentang Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, Edo sebaiknya lebih mengenal negaranya sehingga bisa lebih mencintai negara ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan juga kebiasaan. Kita semua sebagai warga negara harus saling menghormati dan menghargai. Sikap menghormati dan menghargai akan menciptakan kerukunan antar warga negara. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memperhatikan hak dan kewajiban serta sikap toleransi untuk menjaga kerukunan dan persatuan seluruh warga Indonesia. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.